warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Billy Kusnandar, instruktur komputer jaringan DLKP Bela Koleksi Mandiri. Dalam pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstalasi hardware yang diperlukan untuk merakit sebuah personal komputer atau komputer. Seperti yang kita ketahui dalam pertemuan pertama kemarin, kita telah mengetahui tentang konsep dasar komputer, di mana komputer adalah alat elektronik yang bisa menerima input berupa data, memproses data tersebut sesuai dengan programnya, menyimpan hasil pekerjaan, dan mengeluarkan output berupa informasi. Kita juga kemarin sudah tahu tentang sistem komputer, di mana sistem komputer ada 3, yakni hardware, software, dan brainware. Hardware terdiri dari alat input, alat proses, dan alat output. Software itu ada dibagi menjadi sistem operasi dan sistem aplikasi, sedangkan brainware adalah user atau pengguna. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menginstalasi atau menghubungkan semua hardware yang diperlukan untuk merakit sebuah PC. Mari kita mulai pertemuan kedua kali ini. Baiklah, kita mulai pertemuan kedua kali ini dengan mengenal peripheral atau komponen-komponen yang akan kita rakit nanti menjadi sebuah PC. Yang pertama yang kita butuhkan adalah ini adalah sebuah casing, ya, casing dengan 3 tower atau yang berdiri, casing. Lalu yang kedua, yang paling penting kita perlu sebuah power supply. Tentunya kita juga butuh kabel power. Setelah itu kita butuh sebuah motherboard, di mana nanti bagiannya akan kita kenalkan satu-satu atau bisa dibaca juga di modul motherboard. Lalu kita, ini bagian terpenting, prosesor. Kita juga butuh blower, kipas dengan heatsink. Lalu RAM, memori RAM, ya. Setelah RAM kita hard disk untuk media penyimpanan, ya, hard disk. Lalu di sini ada CD-ROM atau DVD room, sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Lalu ada VGA card, kabel data, ATA dan SATA, ya. Lalu beberapa buah baut untuk menghubungkannya. Untuk perlengkapan yang kita perlukan, kita hanya membutuhkan 1 buah obeng plus atau obeng kembang dalam bahasa masyarakatnya. Baik, itu saja mungkin peripheral yang perlu dasar untuk merakit sebuah PC. Kita lanjutkan dengan cara menginstalasinya. Sebelum kita mulai menginstalasi peripheral yang ada, sebaiknya Anda membaca terlebih dahulu bab tentang keamanan dan keselamatan kerja dalam merakit sebuah PC. Itu sangat penting sekali, karena selamat dalam hal ini adalah selamat bagi diri kita yang bekerja dan selamat juga untuk barang. Karena seperti yang kita ketahui, peripheral ini tidak memiliki harga yang cukup mahal. Jadi kita harus benar-benar hati-hati memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Baik, kita mulai. Langkah pertama, kita siapkan dulu motherboard. Dalam hal ini kita tidak menggunakan casing terlebih dahulu supaya bisa terlihat dengan jelas, karena kalau kita merakit di dalam casing itu agak sempit. Namun dalam prosesnya sama saja, dalam casing hanya kita tinggal memasang baut saja, ya. Langkah pertama, kita siapkan motherboard seperti ini, ya, motherboard. Lalu kita ambil prosesor, kita masukkan kepada soket prosesor, ya. Jadi bagian ini disebut dengan soket prosesor, ya. Nanti Anda bisa baca di bab tentang bagian-bagian motherboard. Ini adalah soket prosesor, ya, disesuaikan dengan kaki-kaki yang ada di prosesornya. Cara memasangnya adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu di mana letak pin 1 dari prosesor itu. Biasanya
pin 1 itu ditandai dengan tanda segitiga berwarna emas di sampingnya. Maka itu adalah pin 1 dari prosesor tersebut. Lalu di soket prosesor ini kita samakan. Nah, coba perhatikan di sebelah sini. Ya, bahwa di sini ini semuanya simetris, tapi di sini ada beberapa lubang yang tidak ada. Nah, maka itulah yang disebut dengan pin 1 pada soketnya. Ya. Cara menghubungkannya, kita buka dulu penguncinya, harus hati-hati jangan sampai patah. Ya. Buka penguncinya. Ini pin 1, ini pin 1, maka kita masukkan seperti ini, ya. Karena kalau terbalik dia tidak akan mau masuk, ya. Setelah termasuk ini kita kunci kembali. Nah, seperti itu. Itu langkah pertama, ya. Ingat, harus hati-hati karena bagian terpenting dari sebuah komputer adalah prosesornya. Maka dalam pemasangan hari ini Anda harus tetap memperhatikan tentang keamanan dan keselamatan kerja, ya. Begitu cara pemasangan. Saya ulangi. Cara membukanya, buka dulu kuncinya seperti itu. Dia akan sedikit tergeser ke sebelah sana soketnya itu. Lalu kita ambil seperti ini. Nah, itu. Cara memasangnya, kita samakan pin 1, kita masukkan, lalu kita kunci. Seperti itu. Baik, bisa diikuti. Setelah kita memasang prosesor, kita pasangkan pendinginnya, ya. Ini bagian ini disebut dengan heatsink, dan bagian atas kita sebut kipas, atau ada juga yang menyebut dengan istilah blower. Caranya ini cukup, ini ada bagian putih, itu merupakan lem pendingin, ya. Biasanya kita sudah disediakan. Di sini juga ada. Kita pasangkan seperti ini, sesuaikan saja besarnya kemana, arahnya, arah kunciannya. Pasangkan seperti ini, lalu kita pasangkan pengait atau penguncinya, ya, supaya dia dapat berdiri dengan tegak. Kita pasangkan pengaitnya, kita kunci ke sebelah sini, nah, sampai terdengar bunyi klik, ya. Lalu yang kedua, lihat kalau yang ini sebelah sini, maka yang ini penguncinya harus di sebelah sini, ya, supaya benar-benar kuat. Kita pasangkan di sebelah sini satu. Ya, sebenarnya arahnya kemana saja boleh, yang penting ini kuat, ya. Lalu kita kunci ke sebelah sini, klik, sudah seperti itu, ya. Pasang. Lalu yang kedua, selanjutnya kita pasangkan kabel ini, ya. Kabel ini fungsinya nanti akan memberikan arus sehingga kipas ini akan memutar ketika komputer dihidupkan. Kemana dipasangkannya? Kita lihat ke sebelah sini, bagian ini bisa terlihat. Ya, bagian ini di sini ada 3 kaki yang sesuai dengan 3 kaki di sini. Biasanya letaknya bisa di sini atau di sebelah sini, di mana saja sama. Di motherboardnya biasanya ada tulisan fan, ya. Maka itu adalah untuk arus fan. Caranya kita kuncinya ada di sini. Di sini ada dikasih penanda agak sedikit menonjol 2. Maka itu menghadap ke arah dinding yang ini. Kita masukkan seperti ini saja. Nah, selesai, ya. Ya, ingat, jika nanti Anda di rumah praktek atau di tempat khusus Anda praktek, kita tidak boleh merubah-rubah posisi dari motherboard supaya lebih aman. Motherboard harus tetap diam seperti itu. Saya barusan hanya mencontohkan supaya bisa terlihat bagian port untuk arus ke arah fan atau kipas. Selanjutnya kita ambil RAM, ya. Di sini saya menggunakan RAM dengan tipe DDR1, ya. Anda bisa baca di bawah peripheral, di sana ada DDR, ada SDR, ya. Sesuaikan dengan ininya. Nah, ini bagian ini disebut dengan slot RAM, ya, slot RAM DDR. Kita pilih slot yang pertama, kita buka dulu penguncinya seperti itu. Lalu kita sesuaikan DDR ini. Di sini ada sedikit penengah, ya, pembeda. Yang ini agak sedikit panjang, yang ini sedikit pendek. Kita sesuaikan di sini juga, yang ini panjang, yang ini pendek, maka menghadapnya ke sini. Cara memegangnya adalah seperti ini. Masukkan ke sini satu-satu, ya. Jika terbalik dia tidak akan masuk karena ada penyangganya tadi. Lalu kita tekan bagian kanan, lalu bagian kiri. Nah, sampai bagian ininya mengunci, satu-satu lagi kita tekan bagian ininya mengunci. Ya, untuk melepasnya
buka dulu pelepasnya, melepasnya. Nah, dia akan terlepas dengan sendirinya. Ya, kita pasangkan kembali seperti ini. Set, set. Lalu kita masukkan. Klik, klik. Nah, pastikan ininya mengunci. Itu yang baik. Selanjutnya kita ambil sebuah PGA card, ya. PGA card ini untuk menampilkan gambar nanti di monitor, ya. Cirinya adalah ini seperti ini portnya PGA card, ya. Ini PGA card. Di sini kita menggunakan slot AGP, ya. Nah, kita pasangkan ke slot AGP. Ini disebut dengan slot AGP, ya. Caranya sama, kita tinggal buka dulu penguncinya, ya. Lalu kita hadapkan bagian portnya ini ke belakang seperti ini, ya. Cara memegangnya seperti ini. Lalu cara memasukkannya, kita tekan ke belakang terlebih dahulu, lalu ke depan. Cara bergantian depan, belakang, sampai dia mengunci seperti ini. Nah, itu. Untuk cara membukanya, kita buka dulu penguncinya, lalu kita pegang seperti ini. Jangan dicabut langsung ke atas, tetapi kita goyang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sehingga menjadi aman. Cara masangnya pun sama, ya. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, lalu kunci. Seperti itu. Cukup mudah, ya. Lalu selanjutnya kita ambil power supply. Power supply ini terdiri dari ini, ya, supply untuk ke motherboard dengan 20 pin dan yang ini. Caranya, ya, kita memutar sedikit, simpan power supply nanti di tempatnya. Lalu lihat, ini adalah power untuk konektor power untuk ke motherboard. Kita hubungkan ke sini. Ini sama dengan ini, ada 20 pin, ada 20 pasang, ya, ada 10 pasang dan 2, ya. Kita masukkan. Di sini ada pengunci, di sini juga ada pengunci. Maka itu menghadapnya ke sebelah sana. Ini kunci ke sini. Cara memegangnya seperti ini. Ini kita pegang dengan tangan kanan, lalu jempolnya ke arah ini. Lalu kita pegang. Cara masukkannya pun sama, ke kiri, ke kanan, sampai dia mengunci. Cara mencabutnya, kita pegang dengan tangan kanan, kabelnya yang dipegang, lalu kita pegang penguncinya, pencet penguncinya dengan jempol, lalu cabut ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, seperti itu. Ya, tidak boleh dicabut langsung seperti itu, nanti akan putus. Nah, ini masukkan seperti ini, kiri, kanan, sampai dia mengunci. Nah, seperti ini. Lalu ada satu lagi, biasanya dari Pentium 4 itu, satu lagi untuk konektor power. Nah, yang ini hampir sama dengan yang tadi, tapi ini hanya 2 pasang, ya. Ada 4 pin, sama ada penguncinya, ya. Awas jangan tertukar dengan yang pin tambahan untuk motherboard yang 24 pin. Kalau ini nanti ada beberapa motherboard yang 24 pin, itu disambungkan ke sebelah sini atau ke sebelah sini, ya. Sedangkan ini lihat beda penguncinya. Penguncinya ini yang ini untuk tambahan. Nah, untuk yang 2 pin selanjutnya, kita masukkan ke sebelah sini. Di sini ada sama, di sini ada penguncinya juga, di sini ada penguncinya juga, berarti itu menghadapnya ke sana. Ya, menghadapnya ke sana, kita masukkan. Seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya yang paling mudah, ini adalah hard disk. Ya, hard disk dengan tipe ATA, ya, tipe ATA. Ya, dengan tipe ATA seperti ini, maka kita menggunakan kabel data yang bertipe ATA juga. Ya, seperti ini. Ini sesuai dengan ini. Ada juga beberapa hard disk seperti ini yang tipenya SATA. Maka kita juga menggunakan kabel yang bertipe SATA seperti ini. Ya, baik hard disk ataupun CD-ROM ataupun CD-ROM atau DVD-ROM ataupun hard disk, itu ada yang ATA, ada juga yang SATA. Seperti ini adalah contoh DVD-ROM dengan tipe ATA, dan yang ini adalah dengan tipe SATA. Cara menghubungkannya adalah, baik supaya Anda mengerti, saya gunakan hard disk yang bertipe ATA dan CD-ROM yang bertipe SATA, ya, SATA, SATA, dan ini tipe ATA. Ini SATA. Di sini ada konektornya sama. Di sini tipe ATA ada 2. Lalu di sini ada yang konektor untuk tipe SATA. Ya, jadi ini tipe ATA, ini SATA.
kita pasangkan terlebih dahulu dari CD-ROM ya, dengan tipe SATA ya. CD-ROM dengan tipe SATA seperti ini. CD-ROM masukkan, lihat di sini dia bertipe L, huruf L. Ini pun juga berhuruf L. Kita tinggal cocokkan saja huruf L dengan huruf L. Nah, lihat ini juga dapat terlihat. Ini dia membentuk huruf letter L, ini juga letter L. Ya. Lalu kita masukkan juga ke sini. Letter L-nya tinggal disamakan saja. Ini adalah untuk kabel data. Ya, ini adalah kabel data. Lalu selanjutnya kita pasangkan powernya. Nah, ini juga power ini adalah power untuk yang tipe ATA, dan ada juga yang untuk tipe SATA seperti ini ya. Ini untuk tipe SATA. Baik, kabel data sudah. Sekarang kita pasangkan kabel power ya. Tadi kita sudah tahu ada kabel power untuk ATA dan ada kabel power untuk SATA. Karena di sini kita menggunakan SATA, kita juga gunakan yang untuk SATA. Ini sama seperti kabel data, dia letter L. Di sini juga dia letter L. Kita tinggal samakan saja letter L-nya. Hati-hati karena ini tipis, nanti takutnya patah. Nah, seperti itu. Ya. Tipe SATA baik CD-ROM ataupun hard disk sama saja cara masangnya seperti itu. Pada port konektor yang di sini dengan konektor yang di hard disk atau CD-ROM. Ya, di sini CD-ROM yang tipe SATA. Selanjutnya kita praktek apabila CD-ROM atau hard disk yang menggunakan tipe ATA yang besar seperti ini. Ya, caranya yang pertama kita ambil kabel data tipe ATA, kabel data seperti ini. Ya, yang panjang itu menghadap untuk nanti ke motherboard. Jadi kita pilih yang satu motherboard. Ya, di sini, ya, di sini ini dia ada lubang sedikit ke dalam. Di sini ada sedikit benjolan di kabelnya, maka itu lubang ini adalah tempat untuk benjolan ini ya. Caranya kita pegang sama seperti memegang kabel power supply tadi. Kita pegang kabelnya, lalu kita pegang seperti ini, lalu kita masukkan kiri kanan ya. Cara mencabutnya pun sama, kiri kanan seperti itu ya. Masukkan kiri kanan set ya. Lalu yang ini ada dua ya. Dan nomor satu yang berwarna dan nomor satu berwarna putih. Biasanya di sini juga berwarna kuning atau berwarna biru. Yang berwarna ini artinya dia nomor 1, dan yang berwarna putih itu nomor 2. Kita pasangkan dulu ke nomor 1 ya. Cara masangnya sama. Di sini lihat, di sini kita bisa terlihat ada lubang sedikit. Di sini tidak full dinding ini. Ada lubang sedikit, itu tempat untuk benjolan yang ini. Lihat seperti ini, di sini nggak ada. Di sini ada benjolannya. Nah, itu tempatnya. Cara masangnya sama saja seperti tadi di hard disknya. Kita tempatkan seperti ini, lalu kita kiri kanan seperti itu. Set. Jangan dipaksa. Jika tidak bisa berarti jangan dipaksa, berarti ada pin yang tidak masuk. Nanti takutnya pinnya bengkok. Setelah itu kita pasangkan tadi ya kabel powernya. Kabel power di sini ada beberapa biji, itu bebas. Kita mau menggunakan yang mana saja bebas, tidak masalah ya. Yang penting tipenya sama, tipe ATA. Ya. Di sini ada 2, ada 3, ada 4 di sini ya. Kita bebas pakai yang mana saja, itu bebas, tidak jadi masalah. Caranya kita masukkan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini hard disk sudah terpasang, kabel data, lalu kabel power. Yang ini juga kabel data, lalu kabel power. Setelah itu kita pasangkan kabel power ke power supply. Ya, sudah cukup dicolokkan seperti ini. Maka komputer siap untuk dihidupkan. Tinggal nanti kita colokkan ke sumber listrik, kita hidupkan. Ya, demikianlah cara menyambungkan peripheral ke motherboard. Di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba cara memasang peripheral ini ke dalam casing, lalu menghidupkannya untuk mengecek apakah kita berhasil atau tidak. Setelah itu kita akan cek BIOS, lalu instalasi sistem operasi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.